Dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 8 disebutkan yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu shay'in indahu bimiqdar. Kemudian yang berarti dan segala sesuatu pada sisinya ada ukurannya. Kemudian di dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 2 juga disebutkan, wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira, yang memiliki arti yaitu dan dia telah menciptakan segala sesuatu dan dia menetapkan ukurannya dengan serapi-rapinya. Al-Quran surat Al-Furqan ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semangat pagi, dan harus tetap semangat. Jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, karena rahmat Allah selalu bersama kita. Allahumma amin. Meskipun pada saat ini masih pada suasana pandemi corona, tapi kita tidak boleh putus asa, kita tidak boleh putus semangat. Kita harus tetap semangat, dan tetap tegar melawan pandemi corona. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Bapak ibu guru kita, keluarga kita, orang tua kita, dan orang yang kita cintai semoga dalam keadaan sehat walafiat. Akan tetapi apabila ada yang sedang sakit, semoga disembuhkan dari segala penyakitnya dan diberikan keadaan yang sehat walafiat serta dalam keadaan berbahagia. Alhamdulillah, segala puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua besok mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi. Allahumma amin. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Alhamdulillah, anak-anakku semuanya, para pemirsa, para penonton di YouTube ini, mari kita senantiasa menaati protokol kesehatan agar kita selalu sehat dan orang di sekeliling kita juga dalam keadaan sehat dan dijauhkan dari penyakit yang berbahagia. Allahumma amin. Pada kesempatan hari ini, sebelum kita mulai, mari berdoa terlebih dahulu dengan bacaan Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ghafirli wa li walidayya wal muslimina amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari yaitu ilmu akidah. Ilmu akidah yang kita pelajari yaitu iman kepada qada dan qadar. Rukun iman ada jumlahnya 6, dan iman kepada qada dan qadar ini rukun iman yang terakhir. Bagi kita yang memiliki agamanya Islam, mempercayai bahwasanya Allah SWT itu ada dan menjadikan Allah SWT sebagai Tuhannya, maka harus wajib meyakini iman kepada qada dan qadar juga. Tidak boleh hanya meyakini iman kepada Allah atau kepada malaikat saja, tapi semuanya harus diyakini, karena semuanya itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada qada dan qadar.
Iman kepada qada dan qadar. Qada secara bahasa berarti hukum atau keputusan, kehendak, dan mewujudkan atau menjadikan. Sedangkan qada berarti kekuasaan atau kemampuan, ketentuan atau kepastian atau ukuran atau mengatur serta menentukan sesuatu menurut batasan-batasannya. Menurut istilah, qada adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali sesuai dengan kehendaknya tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluknya. Di sini zaman azali yaitu zaman di mana sebelum ada sesuatu itu yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum adanya surga, neraka, bahkan dunia manusia, dan sebelum adanya malaikat, belum adanya iblis, belum adanya manusia, belum adanya apapun itu, yang ada hanya Allah. Di sana Allah menuliskan skenario yang disebut dengan Lauhul Mahfuz atau kitab tentang segala sesuatu, tentang penciptaan. Sampai sini bisa dipahami? Oke, kalau bisa dipahami kita lanjut. Sedangkan qadar ialah perwujudan ketetapan Allah SWT terhadap semua makhluk dalam kadar dan bentuk tertentu sesuai dengan kehendaknya. Di sini bisa dipahami bahwasanya qadar itu merupakan perwujudan dari qada tersebut. Kalau qada tadi baru seperti perencanaan atau kekuasaan, ketentuan. Kalau qadar di sini yaitu ketetapan yang sudah dalam bentuk wujud terhadap semua makhluk Allah SWT dalam kadar dan bentuk tertentu. Tentunya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada qada dan qadar berarti percaya atau yakin bahwa tiap-tiap yang terjadi dan yang akan terjadi di alam ini semuanya menurut apa yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak sebelumnya. Sejak apaan? Sejak zaman azali. Sampai di sini bisa dipahami? Oke. Kemudian kita lanjut. Qada dan qadar atau takdir dibedakan menjadi dua macam. Qada dan qadar atau takdir itu dibedakan menjadi dua macam. Dua macam tersebut apa saja? Takdir mu'allaq dan takdir mubrom. Apa takdir mu'allaq sama takdir mubrom? Iya, betul. Kemudian semua menurut apa yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah, semuanya itu terkait qada dan qadarnya. Takdir mu'allaq secara bahasa berarti ketentuan yang digantungkan atau dikaitkan. Sedangkan secara istilah adalah ketentuan dari Allah SWT yang masih ada kemungkinan untuk berubah dengan ikhtiar dan tawakal yang sesungguh-sungguhnya dari manusia tersebut. Jadi takdir mu'allaq ini takdir yang bisa dirubah. Dirubah bagaimana? Dirubah dengan ikhtiar dan tawakal manusia. Kemudian contohnya yaitu misalnya seorang siswa bercita-cita ingin menjadi seorang sarjana. Sarjana itu berarti lulus kuliah.
Apa yang harus diusahakan? Tidak hanya pasrah, tapi harus mencapainya dengan belajar, dengan tekun. Akhirnya apa yang ia cita-citakan bisa menjadi kenyataan. Ia menjadi seorang sarjana. Dalam hal ini juga merupakan apa itu faida azamta fatawakal ala Allah. Nek sekirane kowe kuwi wis duweni kekarepan, duweni keinginan memiliki sesuatu yang cita-cita, mantapkan di dalam hati, bulatkan tekad kalian, maka usahakan dengan sungguh-sungguh, ikhtiarkan dengan maksimal, baru kalian tawakal ala Allah, kalian pasrahkan kepada Allah. Jadi di sini harus dengan syarat usaha, berdoa, dan pasrahkan segala sesuatu neng atase Gusti Allah. Insya Allah dadi apapun yang menjadi cita-cita kalian, insya Allah Gusti Allah akan menepati janjinya. Karena Allah itu tidak akan merubah nasib suatu kaum jika kaum itu tidak mau merubahnya sendiri. Maksudnya tidak mau merubahnya sendiri apa? Tidak mau berusaha. Karpe Gusti Allah itu sesuatu yang ada, alam di dunia ini semuanya itu sudah ada. Tinggal kalian apa? Tinggal kita ini mau berusaha untuk menggali potensi itu apa enggak? Berusaha apa enggak? Ketika kita mau berusaha, insya Allah apa yang menjadi kekarapan kita bisa dirubah. Itu yang disebut dengan takdir mu'alak. Akan tetapi ada takdir yang tidak bisa dirubah, yaitu takdir mubrom. Takdir mubrom secara etimologi, secara bahasa berarti ketentuan yang telah diputuskan dan tak dapat dielakkan. Sedangkan secara terminologi adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang telah ditetapkan atau diputuskan dan pasti terjadi, yang tidak dapat diubah lagi dan harus diterima dengan ikhlas. Tidak boleh gersulo, tidak boleh sambat. Ojo sambat bi Gusti Allah, isin sambat Gusti Allah. Di sini apa contohnya? Kelahiran, kematian seseorang, jenis kelamin, dan terjadinya hari kiamat, serta bencana-bencana alam, meletusnya gunung api, tsunami, gempa bumi, itu menjadi takdirnya Allah SWT yang harus kita terima. Alhamdulillah Allah SWT menciptakan kita dalam kondisi atau menjadi manusia. Coba kalau kita ditakdirkan oleh Allah menjadi seekor binatang, Masya Allah, naudzubillahi min dzalik. Sepatutnya kita harus bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Coba gimana perasaannya seekor binatang? Pastikan sedih, iya kan? Alhamdulillah kita diciptakan menjadi seorang manusia, entah itu laki-laki ataupun perempuan. Kita harus tetap mensyukurinya dan menjaga dan merawatnya tersebut. Dengan apa? Ibadah kepada Allah SWT. Kemudian ciri-ciri orang yang beriman kepada qada dan qadar. Jika orang yang sudah beriman kepada qada dan qadar pasti menyadari bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini semua berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatu ini yang menciptakan Allah dan semuanya akan kembali kepada lillahi raji'un, menuju kepada Allah.
kemudian menyadari bahwa manusia tidak mengetahui apa yang menimpa mereka, apakah bencana ataukah nikmat ataukah musibah ataukah kebahagiaan. Kewajiban manusia adalah selalu berikhtiar, bertawakal agar memperoleh nikmat dan terhindar dari bencana tersebut. Selanjutnya menyadari dan meyakini bahwa segala yang diperoleh dan dialami manusia baik berupa nikmat ataupun musibah pada hakikatnya adalah ketentuan dan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala yang telah tertulis, yang telah terukir dalam kitab Lauhul Mahfuz. Selanjutnya selalu mawas diri, menghindari dari sikap sombong. Apa toh yang harus kita sombongkan di dunia ini? Tidak ada yang kita harus sombongkan. Karena apa? Semua ini hanya milik Allah. Jabatan, kekayaan, kesehatan, tubuh ini, bahkan nek sampean don duwe yang sampean cintai, yang kamu cintai itu juga hanya milik Allah, itu hanya titipan. Bahkan apa, nyawa kita itu hanya titipan, semuanya milik Allah. Apa tuh yang harus kita sombongkan? Tidak ada. Oleh karena itu jangan kita bersikap sombong, harus menghindari dari perilaku sombong. Berikutnya selalu bersikap berani berbuat dan harus berani bertanggung jawab. Kemudian selalu bersikap kerja keras, semangat, pantang menyerah, pantang putus asa, tetap berjuang, tetap semangat. Jangan menyerah. Lupa aku lagunya itu. Terus berikhtiar, kemudian tawakal. Oke, selanjutnya apakah qada dan qadar itu bisa dirubah? Belum tentu, atau bisa atau tidak bisa. Tadi di awal sudah disebutkan bahwasanya qadar atau takdirnya Allah itu ada yang bisa dirubah dan ada yang tidak bisa dirubah. Kalau yang tidak bisa dirubah tadi adalah takdir mubram. Sekarang takdir yang bisa dirubah yaitu takdir mu'alaq. Dengan jalan apa? Ikhtiar. Ikhtiar itu secara etimologi berarti pilihan atau daya upaya. Baik buruk itu pilihan. Kalau kita memilih buruk berarti ya kita harus mau menerima konsekuensinya. Kalau kita memilih yang baik, kita juga akan mau menerima konsekuensinya, bertanggung jawab. Sedangkan secara terminologi, ikhtiar adalah suatu upaya sungguh-sungguh yang dikerjakan untuk mencapai maksud dan cita-cita yang diinginkan. Setelah itu tawakal. Apa tawakal? Tawakal dalam bahasa berarti berserah diri, pasrah. Tapi maksudnya tawakal ki bukan pasrah tok, durung apa-apa, durung berjuang terus pasrah. Apa kuwi? Berjuang wae durung, berkorban aja durung kok pasrah. Harus tetap berjuang baru pasrah kepada Allah. Itu yang namanya tawakal. Tawakal didahului dengan ikhtiar. Setelah berikhtiar baru berpasrah diri, pasrah ning atase Gusti Allah. Insya Allah apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, fa idza azamta fatawakal Allah. Insya Allah dadi. Yang penting yakin datang Gusti Allah. Selanjutnya yaitu hikmah iman kepada qada dan qadar. Dengan mengimani qada dan qadar, kita memperkuat keyakinan bahwasanya Allah SWT itu maha pencipta, maha kuasa, maha bijaksana, maha memiliki, maha segala-galanya, dan maha bijaksana, maha adil, maha kuasa. Oleh karena itu
Yang patut sombong hanyalah Allah. Kita manusia tidak boleh sombong, kita manusia tidak memiliki apa-apa. Jadi jangan berperilaku sombong. Terus mendorong umat untuk manusia untuk berusaha. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT, kemudian menumbuhkan kesadaran bahwa alam semesta dan seisinya ini semua jalan dengan ketentuan-ketentuan Allah, atau yang disebut dengan sunnatullah atau hukumnya Allah atau hukum alam. Kemudian ketika kita sudah paham terkait qada dan qadar, kita mengimaninya, tentu akan menumbuhkan sikap dan perilaku yang terpuji, serta menghindarkan diri dari sikap perilaku tercela. Kejadian-kejadian di dunia ini tentu kita pernah melihatnya. Ada yang seperti tadi yang saya sebutkan, bencana alam, gempa bumi, tsunami, gunung meletus, semuanya itu takdir dari Allah. Akan tetapi ada takdir yang Allah bakal meminta kepada kita tanggung jawab, dan ada takdir yang Allah tidak meminta tanggung jawab. Ada takdir yang disebut yaitu muhayyar dan musayyar. Muhayyar adalah kejadian yang berada di dalam kontrol manusia. Muhayyar berkaitan dengan takdir mu'alak tadi. Dalam kejadian muhayyar, manusia mempunyai peran atau keterkaitan dalam memilih sesuatu. Seperti tadi manusia memilih baik buruk, itu semuanya peran dari manusia. Itu yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Akan tetapi ada yang tidak dimintai pertanggungjawaban, yaitu musayyar, adalah kejadian yang berada di luar kontrol manusia. Kejadian musayyar ini kejadian seperti bencana alam. Akan tapi bencana alam di sini adalah bencana alam seperti tsunami, gempa bumi, gunung meletus, dan kemudian seperti hari kiamat. Itu kita manusia tidak dimintai pertanggungjawaban, karena itu pasti ada sunnatullah, sunnatnya Allah atau hukum alam. Terus tetap patuhi protokol kesehatan, tetap jaga kondisi kesehatan. Semoga pandemi corona ini segera berakhir dan kita semua bisa tatap muka lagi pembelajaran di dalam kelas. Pertemuan kali ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak salah, mohon maaf. Wallahu alam bisawab, wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.